Saudaraku, setelah dari Gerasa, Tuhan Yesus Kristus kemudian masuk ke perahu lagi dan meneruskan perjalanan. Setelah dia meninggalkan Gerasa, dia berlabuh di suatu tempat, dan ketika ia turun dari perahu, lalu ketika dia masih berada di tepi danau, orang banyak mengikuti dia, berbondong-bondong dan berdesak-desakan. Memang dalam kisah pelayanan Yesus, baik oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, selalu saja ada pemberitaan bahwa di setiap tempat di mana Yesus melakukan kegiatan pelayanan atau mengerjakan pelayanan, selalu dikelilingi dan diikuti oleh begitu banyak orang berbondong-bondong. Di antara mereka memang ingin mendengarkan Yesus, ingin mendengarkan pengajarannya, tapi juga ada yang ingin menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus, mukjizat-mukjizat yang dilakukan di setiap tempat. Itu mendorong dan menarik banyak orang untuk selalu mengiringi dan mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Dan ketika dia habis dari Gerasa dan kemudian sampai di suatu tempat, ketika masih ada di tepi danau dan begitu banyak orang mengiringinya, datanglah seorang kepala rumah ibadat, dan dikatakan oleh Markus namanya adalah Yairus. Ia mendatang mendekat kepada Yesus Kristus pasti dengan usaha yang begitu keras, karena begitu banyak orang yang berdesak-desakan mengitari, mengelilingi Yesus Kristus. Sampai depan Yesus, ia langsung tersungkur di depan Yesus, lalu dia memohon kepada Tuhan Yesus Kristus, "Anak perempuanku sakit keras dan hampir mati. Datanglah dan jamahlah dia, maka dia akan sembuh dan akan tetap hidup." Nah, ini keyakinan Yairus kepada Yesus Kristus diungkapkan, ditumpahkan dalam permohonannya supaya Yesus Kristus sudi singgah ke rumahnya untuk menjamah anak perempuannya yang sedang sakit keras. Untuk mengungkapkan isi hati permohonannya itu, Yairus, kepala rumah ibadat, ia tersungkur di kaki Yesus dan memohon pertolongannya. Tersungkur ini merupakan tindakan betul-betul menempatkan Yesus pada posisinya dan menempatkan diri pada posisinya. Ia merendahkan diri di hadapan Yesus dengan satu pengakuan dan keyakinannya teguh bahwa hanya Yesus yang mampu dan dapat menyembuhkan sakit anaknya. Oleh karena itu, setelah dia tersungkur, ada kesempatan pengungkapan isi hati. Dia berbicara kepada Tuhan Yesus Kristus dalam satu permohonan, "Anak perempuanku sakit keras dan hampir mati. Datanglah, jamahlah dia, maka dia akan sembuh dan akan tetap hidup." Nah, ketika Yesus mendengar dan melihat bagaimana iman Yairus itu, maka dia mengindahkan permintaan dari Yairus itu, lalu dia berjalan mengikuti Yairus untuk menuju ke tempat di mana Yairus tinggal dan anaknya sedang terbaring oleh karena sakit keras dan hampir mati. Itu menurut kesaksian dari Yairus demikian, dan memang Markus menceritakan bahwa Yesus mengindahkan permintaan Yairus, lalu dia pergi bersama-sama dengan Yairus menuju ke rumahnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini menarik bagi kita bahwa Tuhan Yesus Kristus memperhatikan permohonan orang-orang yang mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus, yang menyadari siapakah dirinya, yang memohon kepadanya dengan iman dan sekaligus juga penuh keyakinan bahwa Yesus sanggup dan mampu dan berkuasa melakukan dan memberikan pertolongan sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa Yesus memperhatikan, mengindahkan, dan memberikan pertolongan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Yesus tidak pernah menolak seorang pun untuk yang datang kepadanya untuk meminta, mengajukan permohonan didasarkan atas iman dan keyakinan yang dimiliki kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun permintaan dan permohonannya, Tuhan Yesus Kristus memperhatikan. Dan orang ini yang bernama Yairus, ia tersungkur di depan Yesus. Ini adalah lambang kerendahan hati dan juga pengakuan yang benar, yang tulus siapakah Yesus. Yesus mengindahkan dan permohonan dia. Dan ingatlah, barang siapa berdoa dengan iman, doa yang disertai dengan iman besar kekuatannya.
Karena itu setiap kali kita berdoa dan kita ada permohonan, ingatlah, doa yang disertai dengan keyakinan besar kuasanya. Tuhan Yesus berkenan atas permohonan dan doa kita.